selamat datang di channel aku Farena Sinta. Aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku. Dan aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah kasih saran, yang udah kirim-kirim pengalaman cerita horor. Dan maaf kali ini aku nggak ceritain tentang pengalaman horor karena saat ini aku punya tema lain. Aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe aku, dan mungkin buat kalian yang suka sama konten-konten aku, jangan lupa buat klik subscribe-nya, dan jangan lupa buat pencet tombol loncengnya biar kalau misalnya aku update konten-konten terbaru kalian langsung dapat notifikasi. Oke guys? Oke, tema kita kali ini adalah asal-usul Nyi Roro Kidul. Pasti bagi kalian itu udah nggak asing lagi sama yang namanya Nyi Roro Kidul, ya kan guys? Nah, nggak perlu berlama-lama, mari kita eksekusi videonya. Indonesia ini memang kaya akan cerita rakyat gitu loh guys. Nah, salah satu cerita rakyat yang emang terkenal adalah asal-usul Nyi Roro Kidul. Cerita ini udah sangat melegenda di kalangan rakyat, di kalangan masyarakat, entah itu di Jogja atau di luar Jogja. Dan masyarakat percaya akan mitos keberadaan Sang Nyi Roro Kidul yang adalah penguasa Laut Selatan guys. Salah satu versi yang paling terkenal atau paling diketahui oleh masyarakat adalah bahwa si Nyi Roro Kidul ini anak dari Prabu Siliwangi ke-6 guys, yang mana Prabu Siliwangi ini adalah sosok raja yang mendiami sebuah daerah yang bernama Pajajaran gitu loh guys, di zaman dahulu. Prabu Siliwangi sendiri ini memiliki kegemaran atau hobi gitu loh guys. Jadi hobinya si Prabu Siliwangi ini adalah memburu atau berburu. Pada suatu hari ketika Prabu Siliwangi ini memutuskan untuk berburu, saking asiknya berburu, jadi Prabu Siliwangi ini nggak sadar kalau misalnya beliau ini sudah memasuki hutan yang memang cukup jauh gitu loh guys. Jadi masuk ke dalam hutan tanpa didampingi siapapun. Nah, karena memang asiknya berburu, jadi secara tidak sadar dia memasuki hutan belantara gitu loh guys. Nah, ketika sadar, Prabu Siliwangi pun mencoba untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Walaupun udah beberapa kali si Prabu Siliwanginya ini mencoba untuk keluar dari hutan tersebut, tapi tidak berhasil gitu loh guys. Jadi kayak berputar-putar aja di daerah situ. Selang beberapa lama beliau berputar, akhirnya dia bertemu dengan sosok wanita cantik yang ada di sana. Sontak melihat sosok wanita tersebut pun, si Prabu Siliwanginya ini tuh kayak seneng dan lega gitu loh guys. Kayak ya gitu, akhirnya bertemu sama manusia gitu loh guys di tengah-tengah hutan. Prabu Siliwangi ini mendatangi sosok tersebut, dan setelah mereka berkenalan gitu, akhirnya diketahui bahwa memang si perempuan tersebut atau sosok tersebut mendiami daerah situ, atau memang di situ tempat tinggalnya gitu loh guys. Sosok tersebut itu mau membantu Prabu Siliwangi ini agar bisa keluar dari hutan, tapi punya syarat guys. Syaratnya apa guys? Syaratnya adalah Prabu Siliwangi ke-6 ini diharuskan untuk singgah atau tinggal di istananya selama beberapa hari. Setelah menimbang-nimbang sesuatu, akhirnya Prabu Siliwangi pun menyetujui usulan wanita tersebut, dan akhirnya tinggallah di istana si sosok tersebut guys. Setelah beberapa hari, entah kenapa si Prabu Siliwangi ini kayak cinta gitu loh sama sosok tersebut, dan akhirnya mereka pun menikah. Dan selang beberapa waktu, akhirnya si Prabu Siliwangi ini pun kembali ke kerajaannya tanpa didampingi oleh istrinya guys. Jadi kayak ya udah, istrinya ditinggal di situ aja gitu loh. Tentu melihat rajanya datang pun, para rakyat pun kayak seneng gitu loh, kayak gembira gitu loh guys. Ya mungkin karena mereka tuh ngira rajanya sudah meninggal atau udah nggak ada gitu loh guys. Tapi alhamdulillahnya si Raja Prabu Siliwanginya ini kembali. Karena Prabu Siliwanginya ini sudah pergi beberapa waktu gitu loh guys. Dan akhirnya pekerjaannya itu kan kayak numpuk kan. Nah, alhasil si Prabu Siliwangi ini tuh langsung mengerjakan tugas-tugas yang memang sebelumnya ketunda gitu. Karena saking sibuknya, Prabu Siliwangi ini sempat melupakan istrinya yang dia tinggal di hutan tersebut. Nah, suatu ketika malam tiba, Prabu Siliwangi ini dibangunkan oleh suara tangisan bayi guys. Dan dia mencari-cari nih sumber suara bayi tersebut, dan akhirnya beliau menemukan sosok bayi di luar pintu istananya gitu loh. Entah kenapa, walaupun dia nggak tahu itu bayinya siapa dan bingung juga, tapi dia tetap menggendong itu si bayi tersebut. Gak lama si Prabu Siliwanginya ini menggendong bayi tersebut sambil menimpang-nimpang. Di depannya ternyata ada sosok kayak kabut, kayak asap gitu loh.
Nah, asapnya itu lama-kelamaan berubah menjadi sosok istrinya, sosok yang ia kenali sebagai istrinya, guys. Saat itu si sosok tersebut ini mengatakan yang digendong sama Prabu Siliwangi ini adalah anak mereka dan meminta untuk menjaga dan merawat putrinya seperti merawat manusia pada umumnya gitu. Waktu itu Prabu Siliwangi ini belum sempat bertanya apapun, kayak baru mau menanyakan sesuatu tapi sosok istrinya ini udah menghilang gitu loh guys, kayak bener-bener menghilang, menghilang gitu. Prabu Siliwangi pun akhirnya membawa masuk si anaknya tersebut dan menamainya Putri Kandita. Nama yang sangat cantik, ya kan guys? Putri Kandita ini tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik, sangat luar biasa cantik dan mempesona gitu loh. Tapi nggak cuma cantik di fisik aja gitu loh guys, tapi juga memiliki hati yang cantik, budi pekerti yang baik, sopan santunnya juga baik gitu guys. Karena kecantikannya ini, kadang si Prabu Siliwangi ini suka keingetan sama istrinya gitu loh. Waktu itu Prabu Siliwangi mencoba untuk mencari-cari di mana keberadaan si istrinya. Tapi walaupun beliau udah mencari-cari ke seluruh penjuru hutan tersebut, beliau tidak menemukan sang istrinya guys. Alhasil beliau pun kembali ke kerajaannya dengan tangan kosong. Pada suatu ketika, Prabu Siliwangi ini pun memikirkan bagaimana keberlangsungan istananya atau kerajaannya gitu loh guys. Karena kan saat itu Prabu Siliwangi hanya memiliki seorang putri, sedangkan yang dia butuhkan itu untuk penerus adalah seorang putra. Setelah Prabu Siliwangi ini mencari-cari istrinya, tapi juga nggak diketemukan, akhirnya Prabu Siliwangi ini pun bertanya kepada si Putri Kandita, kayak minta restu gitu loh, apakah boleh beliau menikah lagi dan memiliki seorang putra. Putri Kandita yang tentunya memiliki hati yang baik dan pikiran yang baik juga, alhasil kayak memberikan restunya gitu loh guys. Karena kan memang si Putri Kandita ini adalah sosok yang baik hati gitu loh, dan juga memikirkan rakyat-rakyatnya. Jadi akhirnya Prabu Siliwangi ini menikahi sosok putri bangsawan yang bernama Dewi Mutiara guys. Awal-awalnya nih Dewi Mutiara kayak jadi sosok ibu yang baik hati gitu loh. Tepat ketika dia mengetahui bahwa dirinya itu sedang hamil, sifatnya itu mulai berubah. Banyak permintaan ini itu, tapi semua itu dituruti oleh si Prabu Siliwangi. Hingga suatu ketika sang Dewi Mutiara ini meminta untuk mengasingkan Putri Kandita gitu loh guys. Jadi kayak dikeluarkan dari istana. Mendengar usulan istrinya tersebut, tentu langsung kayak Prabu Siliwangi menolak keras akan hal itu ya. Maksudnya ya gimana, orang anaknya masa ia mau diusir gitu aja, ya kan, ya gimana gitu kan. Karena mendengar penolakan dari suaminya ini dan gak terima akan hal ini, akhirnya si Dewi Mutiara pun melakukan berbagai macam cara untuk mengusir Putri Kandita agar keluar dari istana. Nah, suatu ketika Dewi Mutiara ini pun memasuki sebuah hutan, mendatangi seorang dukun gitu loh guys. Pada suatu malam, ketika Putri Kandita tengah tertidur lelap, tiba-tiba muncul asap tebal yang mengelilingi tubuhnya gitu loh guys. Tapi karena emang saking lelahnya atau saking pulasnya si Putri Kandita ini tertidur, jadi Putri Kandita itu tuh nggak kebangun gitu loh guys. Nah, keesokan harinya ketika Putri Kandita ini terbangun, alangkah terkejutnya melihat bahwa kulit di seluruh tubuhnya itu mengeluarkan nanah dan bau yang sangat busuk. Mengetahui hal ini, Prabu Siliwangi pun langsung meminta para tabib untuk menyembuhkan putrinya. Tapi meskipun sudah berpuluh-puluh atau bahkan ratusan tabib yang dipanggil, tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk menyembuhkan si Putri Kandita. Di tengah keputusasaan sang Prabu Siliwangi ini, Dewi Mutiara pun mengusulkan niat jahatnya. Apa guys? Dewi Mutiara mengusulkan untuk membuang atau mengusir Putri Kandita dari istana guys. Awalnya Prabu Siliwangi ini tuh kayak menolak, tapi berkali-kali mencoba diyakinkan oleh Dewi Mutiara yang mengatakan iya penyakitnya ini menular, dapat begini dan nanti bakal membahayakan rakyatnya. Alhasil Prabu Siliwangi pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Dewi Mutiara. Jadi kayak setuju gitu loh guys kalau si Putri Kandita ini dikeluarkan dari istana guys. Mendengar hal ini pun dengan berat hati Putri Kandita akhirnya keluar dari istana tersebut. Dia berjalan tanpa
tahu tujuannya, hingga suatu ketika dia berada di ujung tebing di pantai selatan. Dari bawah laut, Putri Kandita ini mendengar suara bisikan dari ibunya untuk si Putri Kandita ini buat menceburkan diri ke laut tersebut gitu loh guys. Awalnya tuh sempet ragu, tapi akhirnya Putri Kandita pun menceburkan diri ke laut tersebut. Anehnya guys, aku merinding. Demi Allah aku merinding. Anehnya guys, ketika kulitnya menyentuh air di dalam lautan tersebut, entah kenapa koreng yang ada di kulitnya ini langsung sembuh. Sembuh seketika guys. Gak hanya sembuh, tapi kayak malah justru Putri Kandita itu terlihat tampak lebih cantik gitu loh, lebih luar biasa lagi gitu, lebih mempesona lagi gitu loh, dibanding sebelum sakit. Nah, akhirnya Putri Kandita pun memutuskan untuk tinggal di laut. Nah, pada akhirnya Putri Kandita pun memilih tinggal di laut dan membangun istananya sendiri serta membangun pasukannya sendiri, guys. Aku merinding sih, sumpah demi Allah aku merinding, guys. Nah, itulah kisah yang terkenal di Yogyakarta mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul. Pesan yang bisa kita ambil dalam cerita ini apa, guys? Benar, tetaplah berbuat baik meskipun kamu selalu dicelakai gitu loh. Maksudnya kayak jangan dendam. Kayak Putri Kandita ini guys, beliau mengorbankan dirinya dan memilih untuk pergi dari istana melalang buana agar rakyatnya itu aman sentosa gitu loh. Sangat menyentuh sih. Nah, itu tadi guys cerita dari aku untuk hari ini. Aku harap kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa lagi dan lagi aku ingetin buat kalian yang mungkin suka sama konten aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik like, dan jangan lupa klik komennya juga buat ngeramein ya kan guys. Dan aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Dan bagi kalian, ingat, apa yang mungkin kalian tidak bisa lihat, belum tentu tidak ada. Barangkali ada di suatu sudut kegelapan di sekitarmu, mereka tengah memperhatikanmu dan juga melihatmu. See you di next video selanjutnya guys. Bye-bye.